sudah setengah 10, jadi sudah diperingatkan untuk keluar dan masuk lagi. Nah, gitu ya. Jadi ada kemungkinan teman-teman ini tadi ada yang bilang bahwa ada 3 slot, ada yang bilang 4 slot. Nah, itu saya juga nggak terlalu hafal berapa, tapi memang ada bagian di berapa slot di awal yang untuk menunjukkan vendornya apa. Tapi untuk sama MAC address-nya saya belum pernah ngecek sampai sejauh itu, gitu. Tapi seharusnya nggak mungkin sama sih. Itu cuma bilang harusnya doang. Sangat kecil kemungkinan sama. Walaupun mungkin kalau misalnya kita di network yang lain ada yang nilainya sama mungkin aja. Karena MAC address ini bisa diubah, gitu. Kalau teman-teman nanti melakukan percobaan penyerangan ya, kalau red teaming ya bukan red teaming sebenarnya, ini kalau udah hacking lah ya, kasarnya hacking yang black hat, maka salah satu cara untuk melakukan serangan itu selain awalnya menggunakan VPN lah dan lain sebagainya adalah kita mengubah MAC address kita, sehingga nanti ketika di trace nggak akan kena kita. Nah, jadi sangat mungkin bisa diubah MAC address itu. Jadi ya bisa dibuat sama juga, kasarnya seperti itu. Tapi secara default menurut saya sangat kecil kemungkinan ketika mendapatkan MAC address yang sama. Itu ya, Mas. Kalau ada yang lain yang punya pengalaman berbeda, silakan nanti di chat ya. Gitu. Tapi sepengalaman saya adalah seperti itu. Nah, karena namanya MAC address, IP versi 6 itu terlalu panjang, akhirnya kita bisa buat lebih singkat. Caranya bagaimana? Cara yang pertama adalah kalau kita punya angka 0 di sebelah kiri, maka bisa dihilangkan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita punya panjang seperti ini yang di prefer 2001 0db8. Nah, karena ada angka 0 di depannya, bisa kita tuliskan menjadi db8 saja. Selanjutnya, kalau saya punya 0, 0, 0, 0, ini kan 0-nya 4 ya, kita tuliskan 1 saja. 111 nggak ada 0-nya nih, jadi nggak apa-apa. 0 lagi nih, 0-nya ada 4 lagi, kita tuliskan 1 saja. Dan seterusnya. Sampai yang 200 ini. Yang kita hilangkan, saya ingatkan hanya yang sebelah kiri ya. Jadi kalau 200 ya 0 di belakangnya jangan dihilangkan. Sehingga tidak ada lagi nilai yang yang memiliki angka 0 di digit pertamanya. Ini adalah rule pertamanya. Rule keduanya, bagaimana kita menuliskan IP versi 6 adalah kita bisa menggunakan yang namanya double colon. Di mana double colon ini adalah menghilangkan angka 0 yang ada di dalam barisan angka 0 yang ada di dalam sistem atau IP versi 6 kita. Nah, di sini kita punya nih 2001 0 db8 0 0 0 0 11 0 0 0 angka 0 yang yang berurutan, dan karena berurutan ini bisa saya kompres atau saya perkecil dengan titik 2 baru 200, sehingga itu menjadi 2001 db8 0 111 titik 2 200. Titik 2 ini adalah berarti kita harus memasukkan jumlah slot yang belum ada. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan kita butuh 8. Nah, di sini berarti ada 3 nih, 3 slot. Dan isinya adalah semuanya 0 semua. Nah, apakah harus yang ini, yang sebelah kanan? Sebenarnya enggak. Teman-teman mau menghilangkan yang ini juga boleh. Tapi kan ini kalau disingkat cuma jadi 1. Ini kan jadi 3. Jadi enggak lebih enak kita menghilangkan yang 3 daripada yang 1. Nah, bagaimana kalau misalnya sama? Sama itu maksudnya misalnya 2001. Aduh, ini enggak bisa dicoret-coret ya. Sebenarnya. Misal. Enggak mencoret ya.
Ya, oke. Ini nggak bisa coret soalnya, maaf. 2001 0 DB8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 200. Nah, berarti kan ini 0 yang di kiri ada 2 misalnya ya. Sekali lagi, copy paste aja lah daripada harus dibayangkan. Misalnya teman-teman punya 2001 0 DB8 0 0 0 0 1 1 1 1 maaf 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200. Nah, kalau tadi kita menghilangkan tahap 1 adalah menghilangkan leading 0. Tahap 1 kan menghilangkan leading 0 ya. Berarti kan 2001 DB8 0 0 1 1 1 1 0 0 200. 200. Nah, kalau yang tadi di contoh yang di dalam sini, teman-teman bisa bilang bahwa oh iya yang kanan kan ada 3 nolnya sehingga bisa dijadikan semikolon, double colon, maaf kok semikolon, titik koma nanti ya. Nah, bagaimana kalau yang ini? Nah, ini juga teman-teman bisa pilih mau yang dihilangkan yang kiri atau yang kanan. Jadi bisa di tahap 2 ini tahap 2 ini bisa dituliskan sebagai begini atau bisa dituliskan seperti ini. Nah, ini bebas, terserah teman-teman yang mana. Tapi tidak boleh ada 2 double colon. Jadi nggak mungkin ini juga titik 2. Misalnya di sini titik 2 juga itu nggak boleh. Karena kita nanti nggak tahu nih berapa sisa yang berapa slot yang ada di dalam double column gitu. Jadi pilih salah satu saja yang mana bisa menghilangkan lebih banyak nol. Inilah yang kita buat sebagai IP versi 6 penulisan yang disarankan untuk menuliskan versi 6. Nah, kembali ke if config kita, apakah di sini ada? Nah, ini mungkin contohnya aja di sini gateway onlink meternya 331, ini titik 2.2.1, berarti di depannya itu semuanya 0 semua sampai paling belakang adalah 0001. FE80.2.2 berarti depannya adalah FE80, belakangnya ini 0 semua sampai pojokan. Nah, itu yang bisa teman-teman perhatikan. Kalau di if config kita berapa ya? If config. Tapi config. Nah, di sini ada 1, 4, 5. Oh, ini tapi ada present 4 ya. Nanti kita pelajari di belakang. Nanti pada ini adalah seperti itu. Kalau teman-teman mendapatkan mendapatkan alamat yang biasanya digunakan adalah yang paling kompleks. Nah, kompresi ini cukup penting bagi teman-teman untuk membaca IP versi 6 dan saya berharap teman-teman at least bisa untuk melakukan kompresi ini ya, bisa melakukan penulisan IP versi 6. Tuh. Oke. Selanjutnya adalah pembagian dari si IP versi 6 itu. Tadi kan kita punya kalau nggak salah 8 ya. 8 byte. Nah, 8 byte ini atau 64 bit itu yang pertama untuk prefix dan 64 bit terakhir adalah untuk interface ID. Nah, ini yang mengakibatkan sebenarnya kita bisa punya banyak sekali IP dengan prefix yang 64 bit ini, misalnya anggap ini sebagai alamat rumah dan ini adalah alamat kamar, misalnya seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Lebih jelasnya ada di video ini. Nah, ini adalah
penjelasan yang cukup tidak singkat, tapi itu teman-teman sekarang mendapatkan sebuah gambaran bagaimana suatu IP versi 4 itu bekerja. Tadi kita punya IP public, terus kita punya IP private, kemudian kita punya kelas kelas networknya kayak apa, terus kita punya IP versi 6 kayak apa, penulisannya seperti apa, dan itu adalah bab yang teman-teman pelajari untuk saat ini. Tentu saja nanti kalau tadi teman-teman lihat OSI layer, kita baru ada di posisi 3 nih. Posisi 4, 5, 6-nya bagaimana? Nah, itu nanti masih dibahas selanjutnya. Gitu. Dan sekali lagi saya tidak memaksakan teman-teman untuk memahami secara detail, secara sampai di luar kepala untuk hal ini, karena memang hal ini butuh waktu untuk mencerna. Dan di kampus, tadi saya katakan itu bisa makan 2 semester sendiri. Nah, teman-teman di sini cuma punya waktu yang sangat sedikit, jadi saya harapkan sebenarnya teman-teman bisa at least pernah melihat dan mencoba nanti melihat tuh IP versi 4 itu tadi subnet itu kayak apa, nanti melihat magic number di internet untuk subnet seperti apa. Pada akhirnya nanti kalau teman-teman bekerja pakai kalkulator nggak masalah gitu. Terus tadi IP versi 6 cara bacanya gimana. Nanti kalau teman-teman bertemu dengan IP versi 6, oh ini tuh maksudnya begini. Nah, itu saya harapkan itu bisa. Tapi penjelasan secara detail, oh IP versi 6 itu bentuk data frame-nya seperti apa. Nah, itu sebenarnya saya tidak terlalu mengharapkan teman-teman bisa sampai hafal di luar kepala tentang hal tersebut. At least sekarang sudah melihat saja. Nah, ini adalah beberapa materi yang bisa teman-teman dapatkan pada hari ini. Bab 5 dan bab 6. Adakah yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Pak, apa yang dimaksud dengan IP vulnerability dan contohnya IP vulnerability itu seperti apa? Bedanya dengan TCP UDP vulnerability apa? Oh, saya ini baru dengar soalnya Mas, maaf ya Mas. Selama saya coba pentest, saya tidak pernah menggunakan yang namanya IP vulnerability. Tapi biasanya ketika kita melakukan enumerasi, memang kita melihat IP itu seperti apa, yang terbuka apa. Nah, mungkin sekalian saya Google ya. Ini saya soalnya baru pertama kali. Bagi teman-teman yang tahu ada yang namanya IP vulnerability, tolong saya juga boleh bisa dikasih tahu kepada saya. Biasanya IP itu kita gunakan untuk melakukan Nmap. Nmap kemudian kita nanti mendapatkan beberapa semacam beberapa informasi tentang IP tersebut. IP-nya misalnya membuka port sesuatu. Nah, itu yang kita dapatkan, bukan internet protokolnya ada vulnerability-nya. Itu yang saya belum, sampai saat ini saya belum pernah menemukan. Teman-teman ada yang tahu IP vulnerability? Sekalian saya coba Google. Vulnerability.attack. Ini TCP IP, bukan IP ya. TCP vulnerability.attack. Habis moving, sebelum Mas Watan, saya hold dulu ya Mas. Saya belum mengetahui jawabannya seperti apa. Tapi mungkin gambaran yang saya bisa berikan adalah seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti akan melakukan penetration testing, yang teman-teman lakukan adalah melakukan Nmap. Nmap ini adalah untuk melihat di suatu IP tertentu, dia itu port yang terbuka apa saja, kemudian data yang ada, contohnya operating system yang digunakan itu seperti apa,
ada beberapa hub yang bisa didapatkan juga, dan itu data-data yang kita akan ambil, bukan untuk dieksploitasi. Itu sepemahaman saya, tapi mohon kalau ada teman-teman yang lain, kalau ada yang tahu, silakan dikoreksi saya ya. Nah, kalau TCP UDP vulnerability ya jatuhnya adalah bagaimana kita pengiriman datanya, apakah pengiriman datanya ini misalnya menggunakan HTTP ya jatuhnya bisa kita man in the middle attack, atau kalau enggak mau di apa namanya spoofing atau ya apakah bisa gitu. Itu TCP UDP itu bermainnya di situ, protokol apa yang akan digunakan nanti itu berkomunikasinya gitu. Iya Mas ya, Mas Watan, maaf belum bisa menjawab dengan jelas. Permisi Pak, kalau menggunakan slide 30, berarti penomoran yang dipakai untuk network, broadcast, dan host adalah 1, 2, 3, 4. Oh, nanti yang dipakai berarti yang di pojok kanan, berarti 255, 254, 253, sama 252 yang dipakai. Itu. Biasanya network itu dikasih yang di paling depan dan broadcast dikasih yang paling belakang, itu biasanya, tapi nggak selalu seperti itu. Jadi 252-nya adalah network, 253-nya host 1, 254-nya host 2, 255-nya adalah broadcast. Biasanya, tidak selalu seperti itu. Oke, lanjut. Ada Mas Febi. Kalau hacker bisa melacak IP kita, apakah itu IP pabrik kita atau apakah IP itu tetap atau bisa berganti ketika kita berganti provider? Oke, pertanyaannya bagus. Ada yang mau bisa bantu jawab saya? Kira-kira kalau ada hacker dapat IP-nya IP publik atau IP private? Pertama, pertanyaannya kayak gitu. Terus apakah IP-nya bisa berganti kalau kita berganti provider? Ada yang bisa bantu saya jawab? Nih, saya pastikan pertanyaannya. Mas Arman berganti. Tuh. Kalau berganti atau tidak bergantinya, banyak dari teman-teman kita mengatakan bahwa dia akan berganti. Saya pakai provider Telkomsel, terus saya ubah menjadi Excel, itu biasanya akan berganti. Nah, menariknya sebenarnya IP yang kalau kita melakukan serangan, kita itu bukan melakukan serangan dengan cara mendapatkan sebuah IP orang, tapi IP orang ini adalah jembatan masuk kita ke dalam organisasi atau ke dalam jaringan mereka. Nah, apa yang kita lakukan ketika saya adalah penyerang, ini sangat di luar konteksnya di luar konteksnya si CyberOps. Nah, saya akan memasang yang namanya sebuah payload ke dalam sistem teman-teman. Misalnya saya memasang payload yang bisa yang bisa membuka kamera di laptop teman-teman. Jadi caranya gampang banget. Nah, payload itu nanti akan bisa berkomunikasi dengan cara mengirimkan sinyal ke tempat kita. Jadi nanti kita punya yang namanya responder atau listener. Kalau teman-teman nanti buka Metasploit, itu ada namanya listener atau responder. Yang mana listener atau responder ini akan mendengarkan ketika ada data yang mengirimkan ke IP kita, IP penyerang. Dan apapun yang teman-teman lakukan ketika merubah operator, maka tetap bisa saya ambil datanya. Data dari kamera teman-teman itu bisa saya ambil. Karena tadi
si malware itu, si pilotnya itu tetap ada di dalam tempat teman-teman. Mau berubah menggunakan Excel, mau berubah menggunakan SmartFriend, menggunakan Biznet dan lain sebagainya, IP-nya berubah berkali-kali, teman-teman pakai apa namanya dimasukkan ke dalam VPN lah dan lain sebagainya. Nah, si apa namanya payload itu tetap bisa berkomunikasi dengan komputer saya sebagai penyerang. Nah, itu kalau kita mainnya IP ya, jadi bukan IP-nya diketahui IP publiknya berapa terus saya menyerang IP-nya, itu enggak. IP yang dipakai untuk kita ketika kita melakukan pentest atau serangan awal itu adalah untuk namanya enumerasi atau mendapatkan informasi dari sistem yang ada. Sistemnya ini buka port 20 misalnya seperti itu, atau buka SSH-nya dibuka, ya udah kita coba nih SSH satu-satu, usernya apa, kita coba passwordnya apa. Nah, tentu saja serangan seperti itu tidak mudah, harus kita sudah tahu passwordnya atau kita sudah mencoba social engineering dan lain sebagainya, itu tetap harus dilakukan karena kalau enggak ya lama lah kasarnya gitu. Tapi IP public di sini kalau di suatu perusahaan hanya dipakai untuk kita melihat kira-kira IP-nya si orang itu apa aja. Nanti associate IP-nya apa atau IP ini berasosiasi dengan IP mana aja itu juga bisa kita lihat. Itu Mas. Jadi bukan IP-nya ya yang diserang ya, tapi IP ini cuma untuk mendapatkan data lebih. Gitu. Lacaknya ya lacak kayak gitu aja. Melacaknya cuma IP-nya di mana. IP-nya di mana dan IP-nya berapa ya, nanti kalau teman-teman berubah IP-nya ya berubah IP-nya gitu. Tapi itu bukan serangannya, biasanya bukan kayak gitu bentuk serangannya. Gitu ya Mas ya. Pantesan hacker sering lewat kafe-kafe. Betul. Sebenarnya kalau masalah kafe-kafe itu karena dia pengen nggak kelacak. Jadi ketika saya di kafe maka IP yang didapatkan adalah IP kafe, nggak IP rumah saya gitu. Nah, mungkin muncul suatu pertanyaan. Lah kalau gitu kalau di rumah kan kita dapatnya IP-nya IP publik, nggak akan terlacak ke kita lah gitu. Karena kita kan pakainya IP privat. Nah, si ISP itu biasanya punya log. Dia akan merouting IP publiknya dia ke tempat saya itu pada tanggal sekian sampai tanggal sekian detik sekian, maka IP IP public / port sekian itu di-forward ke tempatnya Jagi, misalnya seperti itu. Nah, itu makanya jangan pernah melakukan serangan. Ya, saya tidak mengajari teman-teman untuk melakukan serangan ya, tapi kalau silakan kalau melakukan pentest kan, kalau pentest kan diketahui ya, tapi biasanya orang-orang yang melakukan serangan itu akhirnya pakainya kafe dan lain sebagainya. Dan biasanya kafenya pun kafe yang nggak ada CCTV-nya, karena kalau ada CCTV-nya ada kemungkinan bisa kelihatan tuh jam segitu ada orang yang akses kira-kira yang mengakses siapa aja. Itu tuh bisa relatif bisa kelihatan. Begitu Mas untuk bentuk serangan-serangan kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan lagi dari Mas Febi. Bagaimana kalau kasusnya sebagai investigator? Apakah IP penyerang yang kita dapat bisa kita manfaatkan? Nah, pengalaman saya sebenarnya ini merupakan suatu hal yang agak abu-abu. Karena biasanya penyerang itu menggunakan VPN, nggak langsung menyerang ke tempat kita. Sehingga kalau kita bisa bilang, loh ini kok dari Indonesia, nah itu belum tentu berasal dari Indonesia beneran. Nah, at least kita bisa yang pengalaman saya itu adalah kita akhirnya menemukan suatu pola di mana IP tertentu itu biasanya melakukan serangan dan itu bisa ditambahkan ke dalam CM kita, IDPS kita untuk mengatakan bahwa kalau ada IP tersebut ingin mencoba berkoneksi ke tempat kita, lebih baik di drop saja. Nah, bukan akhirnya kita memastikan bahwa oh ini tuh
kita apa namanya orang Rusia misalnya seperti itu. Nah, itu akan susah juga. Apakah benar dia di Rusia? Apakah dia nggak pakai VPN? Apakah jangan-jangan apa namanya? Oke, kalau dia pakai VPN, boleh nggak kita mendapatkan datanya? Itu juga urusannya panjang banget. Nah, makanya biasanya kita cuma itu ngeliatin polanya udah kelihatan, kita buatin rule-nya di dalam CM atau dalam IDPS yang mengatakan bahwa kalau ada IP tertentu atau IP bentuknya seperti ini, maka kita masukkan ke dalam apa namanya rule-nya adalah di drop aja gitu. Nanti tapi investigasinya kalau teman-teman lihat untuk forensik tetap dituliskan. Jadi pada pukul sekian, detik sekian, kalau bisa sampai millisecond sekian, maka ada IP sekian itu mencoba untuk melakukan serangan. Nah, nanti bisa di elaborasi lebih jauh. IP tersebut adalah posisinya di sini. Udah, tapi nggak bisa kita bilang IP tersebut pasti penyerang, itu nggak bisa. Gitu. Gitu ya Mas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, itu Mas Kristoni menjabarkan slash 30 dengan sangat baik itu. Mulai dari 030 sampai 252 slash 30. Nah, itu silakan kalau bagi yang mau mempelajari lebih jauh, bisa dilihat di tempatnya Mas Kristoni. Terima kasih Mas Kristoni. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya screen dulu aja. Oke, nggak ada. Oh, ini ada Mas Ahmad. Izin bertanya, bagaimana cara kerja IP public yang bisa merepresentasikan alamat lokasi kita? Nah, alamat lokasi ini maksudnya posisi atau apa nih Mas Ahmad Fajar? Tempatnya, maksudnya posisi misalnya saya di Bandung gitu, atau posisi device. Oh, posisi device. Nah, eh, nanti ketika kita apa ya? Ketika nanti kita punya suatu IP public, maka nanti akan ditranslate. Nah, translate-nya itu biasanya ada, kalau nggak salah nanti ada babnya deh. Ada eh, beberapa cara, mulai dari port forwarding, kemudian apa ya? Saya nggak lupa namanya. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Nah, nanti ada bentuknya tabel. Untuk tabel apa namanya IP privat saya itu nanti akan masuk ke port biasa kalau pakai port forwarding. Jadi misalnya saya bilang IP public saya adalah 167.10.08 misalnya gitu. Saya dapat IP public seperti itu. Nah, 08 ini kita punya slash di sebelah kanannya di apa namanya kok slash titik 2. Kita punya titik 2 di sebelah kanannya kasarnya seperti itu. Nah, nanti ada portnya. Portnya itu berapa? Nanti ada penjelasannya itu di dalam tabel routingnya itu ada. Untuk apa namanya misalnya port 1 itu tempatnya Zagi, port 2 tempatnya Mas Fajar, port 3 tempatnya Mas Yoga dan lain sebagainya. Itu nanti ada tabelnya sendiri gitu. Nah, makanya sebenarnya kalaupun kita apa namanya kita ngelakuin hal yang aneh-aneh, si ISP itu yang memberikan itu sebenarnya punya catatannya, punya lognya. Makanya orang-orang itu sekali lagi pergi ke kafe-kafe, benar yang dikatakan, terus menyerangnya dari kafe-kafe, biar nggak bisa ke-track ke tempat kita. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada yang lagi? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, besok teman-teman akan melakukan itu lagi, melakukan
lab session lagi, silakan nanti dipelajari. Tapi kalau menurut saya sih silakan teman-teman kalau ada waktu kerjakan sebelum lab sessionnya, nanti di lab sessionnya baru ditanya-tanya. Apa namanya? Saya at least menginginkan teman-teman untuk tadi mencoba Wireshark. At least sudah diinstal aja lah, install dulu apa namanya si Wireshark-nya silakan diinstal, kemudian coba-coba, kalau mau dicoba-coba silakan dicoba-coba dulu. Nah, yang lainnya tergantung masalah IP dan lain sebagainya silakan juga dipelajari. Harapan saya tadi teman-teman at least sudah aware saja, nggak perlu sampai jago banget tentang pembagian IP dan lain sebagainya, itu karena itu pusing. Bahkan orang-orang yang belajar di komunikasi dan elektro aja pusing pertama kali belajar itu. Jadi saya tidak berharap terlalu banyak terhadap hal tersebut. At least teman-teman sudah aware. Nah, sekian dari saya. Tapi sebelum ditutup, saya tanya dulu nih Mbak Tasya, ada nggak nih ya? ICKLM OPKRS, HI mana? Oh, Mbak Tasya ini nggak ada. Halo, ya Mbak. Iya Pak. Apakah saya masuk? Masuk. Boleh itu Mbak, silakan kalau mau dilanjutkan SOP-nya untuk foto dulu ya di akhir ya. Iya, boleh untuk Mas Mbaknya, boleh yang bisa menghidupkan kamera. Boleh hidupkan dulu kameranya selama sekitar 1-2 menit mungkin. Terima kasih. Oh, ini masih ada yang di kantor juga ya? Wah, luar biasa. Mantap. Baik, sepertinya sudah cukup stabil. Tapi mungkin mohon maaf jika banyak yang tidak terfoto karena sepertinya jaringan saya sedang kurang baik. Jadi yang tampil hanya beberapa. Saya mulai screen saja ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk slide pertama sudah selesai. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai Mas. Mbak sudah bisa mematikan kameranya. Terima kasih. Sehat selalu. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Hari ini mungkin cukup sekian saja. Besok teman-teman akan bertemu dengan bab selanjutnya. Terima kasih sudah hadir di malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan tetap sehat semua teman-teman. Ya. Meetingnya izin saya hentikan ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.